Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga keberkahan dan keselamatan selalu dicurahkan ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kajian kali ini kita akan bahas tentang bagaimana ya mendatangkan Khotam Abdul Wahid ini ya. Langsung saja ya, biar nggak panjang lebar. Saya nggak suka ya video panjang lebar tetapi tidak ada intinya ya. Yang penting saya singkat, padat, teman-teman bisa mengaplikasikan. Yang penting itu aplikasinya teman-teman. Ini teori ya, ini teori ya. Jadi untuk aplikasinya itu teman-teman harus menghayati. Satu, menghayati, kedua yakin, dan istiqomah. Cara mengawalkan ya puasa ya menurut jumlah perhitungan weton ya teman-teman. Di video saya sudah ada ya terkait dengan weton. Teman-teman cari sendiri ya weton. Misalkan Jumat Wage ya. Jumat itu 6, Wage itu 4 kalau tidak salah ya. Saya nggak hafal perhitungan ya, tetapi Jumat Wage itu 10 perhitungannya. Jadi puasanya itu 10 kali ya, 10 kali ya, dan dimulai puasanya itu pada saat hari kelahiran Anda ya. Mulai amalan ini sholat hajat 4 rakaat niat ya. Sholat hajat sudah ada di video saya ya, teman-teman cari ya. Kalau teman-teman interest dengan amalan ini pasti mencari, tapi kalau teman-teman tidak interest ya, tidak tertarik atau tidak ada frekuensi dengan amalan ini, tidak akan teman-teman cari. Selanjutnya tawasul ya, duduk tahiyat awal ya. Duduk tahiyat awal, baca surat Al-Ikhlas 102 kali sambil membakar buhur ambar atau mahribi ya teman-teman ya. Kalau buhur ambar dan mahribi ini cari di toko Arab biasanya ya, terkait dengan buhur-buhur ambar dan mahribi ya. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas 102 kali teman-teman ya. Untuk tawasulnya ini bebas teman-teman ya, tetapi yang pasti pastikan yang Anda ingin temu ini ditawasuli ya. Abdul Wahid ini, Khotam dari surat Al-Ikhlas ini, Abdul Wahid ini Anda tawasuli ya. Al-Fatihah Susan ila rohi Syekh Abdul Wahid ya, seperti itu. Fadilah ya, fadilah dari kita mengamalkan amalan ini ya, mendatangkan Khotam ini adalah untuk kerezekian teman-teman, untuk kewibawaan ya, untuk pengasihan juga ya. Jadi sifatnya positif ya teman-teman. Surat Al-Ikhlas itu sinarnya putih teman-teman ya, sinarnya putih. Jadi dia bisa berubah-ubah itu sesuai dengan niat teman-teman. Mau untuk kesuburan tanaman itu bisa berubah jadi hijau. Mau untuk mencelakai seseorang itu bisa menjadi merah teman-teman ya. Jadi hati-hati ya kalau teman-teman sudah melakukan amalan ini. Segala perkataan teman-teman itu harus dijaga ya. Tidak hanya amalan ini teman-teman ya, amalan-amalan yang di video saya ini ya, teman-teman harus hati-hati ya. Mungkin terhadap anak, terhadap istri, kalau ngomong itu dijaga, harus dikendalikan. Bahaya teman-teman ya, karena 90% ya keilmuan yang saya post ini adalah keilmuan tingkat tinggi, meskipun sama teman-teman dengan apa yang dipost di channel-channel yang lain, tapi penjelasan ya, penjelasan dari keilmuan ini memang berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu. Jadi hati-hati teman-teman, terutama yang suka puasa, suka tirakat melek bengi itu, kalau bicara dikendalikan dan perbanyak membaca sholawatnya untuk meredam energi dari amalan. Pokoknya teman-teman ya, amalan apapun teman-teman bisa redam dengan sholawat ya, minimal 1000 kali lah setiap hari ya.
itu Anda sholawat. Ya demikian teman-teman, tidak panjang dan tidak lebar. Yang pasti saya ingin teman-teman itu mencoba gitu loh, jangan kopi itu aja, coba sensasinya bagaimana, ketemu apa enggak, coba teman-teman ya, coba. Kalau teman-teman sudah terbiasa ya, sudah terbiasa melakukan amanah, sudah terbiasa melakukan wirid, biasanya ditawasuli aja teman-teman sudah bisa merasakan energinya datang. Misalkan saya tawasul kepada Sunan Kalijogo, itu kalau teman-teman sudah peka, sudah bisa merasakan, Sunan Kalijogo itu datang. Sama halnya dengan teman-teman itu khususon ila ruhi malaikat Israfil, Israel, Jibril, Mungkar Nakir datang teman-teman, mereka datang kalau teman-teman panggil. Energi itu seperti itu ya, jadi jangan remehkan. Kalau teman-teman sudah peka, sudah frekuensinya sudah peka, sudah frekuensi di alam malakut, ya teman-teman juga akan merasakan ya. Jadi tujuan tawasul itu di situ. Kadang ada orang yang membid'ahkan tawasul itu bid'ah karena mereka tidak berpikir bahwasanya ada kehidupan setelah kematian gitu, bahwa roh kita ini tidak mati gitu, yang mati jasad kita, roh kita ini tetap hidup. Sama aja, misalkan Sunan Kalijogo sudah meninggal dunia, rohnya kan tidak meninggal dunia ya, karena rohnya itu juga pancaran dari roh Allah. Masa Allah meninggal dunia? Tidak mungkin. Sama dengan setan iblis, itu juga pancaran dari manusia, dari Allah, yang membuat Allah. Hidupnya dia itu juga karena Allah ya, jadi kita ini seperti tersambung secara paralel. Udara yang kita hirup di Malang sini ya, sama di Jakarta sama. Bumi yang kita injak adalah bumi yang sama. Langit yang tinggi ini adalah langit yang sama. Kalau teman-teman bisa memahami konsep ini, teman-teman bisa pengasihan, bisa telepati, bisa putar giling ya. Saya nggak menjabarkan secara detail ya, karena juga bahaya, biar nanti teman-teman belajar ya. Setidaknya kalau teman-teman sudah belajar, teman-teman sudah punya pegangan, sehingga tidak gampangan, istilahnya tidak semena-mena, karena teman-teman sudah menguasai konsep ini ya. Udara yang kita hirup adalah sama. Katakanlah ada target kita cewek, udara yang kita hirup sama. Kenapa saya tidak bisa menghirup udara yang kamu hirup? Padahal sama. Kita bisa transfer energi lewat udara, kita bisa transfer energi lewat bumi, kita bisa transfer energi lewat langit, kita bisa transfer energi lewat pancaran matahari. Bisa juga kita bisa menghancurkan orang zalim dengan pancaran matahari. Bisa juga kita bisa membunuh ya dengan ini apa gitu ya, kita bisa membunuh dengan ini juga bisa ya. Itulah konsepnya. Kita bisa nyantet orang, kita bisa menyembuhkan orang tanpa batas ruang dan waktu. Karena apa? Kita menghirup udara yang sama, kita di bumi yang sama, kita di langit yang sama, kita di matahari yang sama, dan sumber air kita ini juga sama asalnya. Dari 4 elemen itu banyak elemen sebenarnya, banyak cara sebenarnya. Kalau teman-teman mau paham, saya pun juga baru paham. Oh seperti ini konsepnya. Ya sekitar 2 tahunan lah saya paham, dan sudah saya praktekkan ya untuk pengasihan. Nggak
pakai lama teman-teman. Kalau teman-teman sudah kuasai ya, ini sebenarnya sudah saya paparkan di video-video saya sebelumnya ya, cuma saya potong-potong ya, saya selipkan di materi. Teman-teman kalau jeli bisa menyatukan puzzle ini ya, pakaian ini, teman-teman juga akan bisa memahami dan mengaplikasikan. Demikian, sudah waktunya sholat isya teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata yang menyinggung teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.